Selamat sore, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh, maaf ya, belum disiapkan ini ya. Kita akan melanjutkan materi kita yang hari Senin ya, yaitu sekarang itu selection sort ya, pengurutan. Jadi di hari Senin kita sudah membuat sebuah prosedur ya, namanya selection sort lah gitu ya. Dengan kalau misalkan ada tipe aliasnya seperti biasa ya, tabel integer, kita singkat in gitu ya. Dan ini adalah array dari, nah ini tergantung keperluan ya. Kalau saya coba dari 0 aja boleh juga ya. 0 sampai n max minus 1 ya. Ini of integer, sementara n max-nya kita deklarasikan, misalkan 2025 awal ya tahunnya gitu. Nah, kalau kita deklarasikan array seperti ini berarti indeksnya dari 0 dan maksimumnya adalah 2024 ya. Seperti itu. Dan ini deklarasi seperti ini sama deklarasi di Golengnya ya. Ya. Kalau di Golengnya berarti kita bikin ya const nmax yt dengan 2025 gitu ya. Tipe aliasnya tab int ini cukup dengan tulis nmax int gitu ya. Nah, di Goleng nmax ini adalah ukuran atau jumlah elemen dari array ya. Tapi maksimum gitu ya. Tapi indeksnya dari 0 sampai n max min 1. Sama dengan ini ya. Uh, ada fungsi utamanya ya, terus kemudian ada prosedur selection sort ya. Nah, biar seragam ininya gitu ya. Di sini kita akan butuh dua buah parameter ya. Parameter pertama adalah A biasanya ya. Sebetulnya bebas ya. Tapi biar lebih singkat aja A gitu ya. Dan ini kita bikin tab int, terus di sininya n int ya. Selection sort itu pengurutan itu ya, melakukan perubahan posisi ya. Nah, karena perubahan posisi tentu saja di sini input output ini ya. Biarpun jumlahnya tidak bertambah ya. Jadi sehingga ininya dikasih asterisk ya. Artinya A yang masuk ya, initial state gitu ya. Itu terdefinisi gitu ya. Tapi begitu beres prosedur ini diselesaikan, ada perubahan dari sisi posisi gitu ya. Makanya ini in out gitu ya. Kalau dari sisi jumlah ini tidak berubah ya, sehingga n kita parameter banyaknya elemen ya, ini kita tulis hanya int gitu ya. Bagaimana kalau di ininya ya? Ini kan berarti gini ya, in out a ketik 2 tab int gitu kan. Terus ini khusus untuk n-nya in saja ya. Nah, gitu ya. Nah, deklarasi ininya penting nih. Spesifikasi maksud saya ya penting ya. Jadi ini harus benar-benar dibaca nih nanti ya. Initial state-nya array A dan n terdefinisi
gitu ya. Maksudnya A dan N ini ada isinya gitu ya, tapi boleh kita kasih tambah ya, array A, eee, terurut, acak ya. Nah, dengan definisi acak itu, eee, bes dengan bertambahnya indeks gitu ya, si array ini elemen-elemennya tidak memiliki keterurutan gitu ya, membesar atau mengecil gitu ya, jadi acak gitu. Dan termasuk di dalamnya kalau menurut pendapat saya yang disebut dengan terurut acak itu ada kemungkinan dia sudah terurut begitu ya, ada kemungkinan gitu ya. Nah terus, final state-nya array A terurut, di sini si pembuat soal harus mendeklarasikan, spesifikasi dengan jelas ya. Terurutnya mau menaik ya, gitu ya, ascending dalam bahasa Inggris, gitu ya, atau menurun ya. Nah ini, kalau menurun kan jadi descending gitu ya. Terus harus dijelaskan juga karena algoritma sorting itu banyak ya, dengan algoritma selection sort, nah gitu. Nah gitu, array A terurut menaik ascending dengan algoritma selection sort ya. Atau ya, kalau kalau mau dikasih definisi kayak matematika ya gitu, berarti AI yang sebelumnya ya AI-1, nah gitu, AI ya gitu ya, lebih kecil dari, AI plus 1 gitu ya. Nah gitu, iya, semakin bertambah indeksnya, nilai elemennya ya, jadi kalau disebut gini itu berarti elemen di indeks I-1 ya, itu dia tuh lebih kecil dari tetangga di kanannya gitu ya. Tuh ya. Ya, butuh kamus lokal ya, terus di sini prosedur ya, kamus lokalnya yang kemarin kita pelajari itu butuh 4 ya. Yang pertama I ya. Nah, saya tulis gini dulu ya. Ini untuk eh, indeks pencacah pencarian nilai ekstrim gitu ya. Terus kemudian kita butuh IDX ya, tipe datanya integer. Ini untuk indeks nilai ekstrim gitu ya. Terus ada namanya pas ya. Nah, saya tanya nih, pas di selection sort itu siklus untuk apa? Ada yang masih ingat nggak? Saya pengen dengar suaranya. Untuk menukar kan, Pak? Bukan, kurang lengkap. Tidak hanya itu. Yang disebut satu pas di dalam selection sort adalah Untuk menyimpan berapa banyak perpindahan nilai datanya, Pak? kurang tepat. Ada dua proses penting di dalam selection sort ya. Apa saja coba? Menyimpan data yang akan dipindahkan, Pak. Bukan. Jadi pas itu adalah satu siklus proses apa dan apa gitu. Ada dua yang penting. Left dan right, Pak.
Apa? Maaf, ini sorry, mata kuliah kita itu materinya tentang apa ya? Lupa saya. Sudah selection sort bukan ya? Iya Pak, benar. Aduh, Kemarin saya ini. lupa. Soalnya saya agak bingung ya dengan materi di kelas sebelah. Jadi udah selection sort ya. Soalnya ini begitu saya tanya kok masih pada bingung. Dua proses penting dalam selection sort, ingat nggak? Mengurutkan bukan Pak? Mengurutkan bukan. Ini selection Eh, sort ya. Untuk mencari nilai X-nya terus menyimpan nilai tersebut bukan Pak? Oke. Prosesnya bolehlah saya sebutnya. Yang pertama, mencari nilai ekstrim, ya, atau mencari indeks lokasi nilai ekstrim, dan melakukan penukaran. Ya, ingat nggak? Jadi ada proses pencarian indeks nilai ekstrim, ya, kalau ketemu ada proses penukaran, gitu, ya. Jadi ini satu siklus proses pencarian IDX nilai ekstrim dan pertukaran. Ya nggak? Ingat nggak? Ya kan? Iya Pak. Oke, sip. Yang terakhir adalah, masih ingat nggak variabelnya apa? Dari huruf T? Variabel temp buat menyimpan indeksnya. Iya, Tem Pak. tem, ya. Ini singkatan dari temporary sih ya. Temporary gitu ya. Disingkat jadi tem. Ini tipe datanya, perhatikan ya. Tipe datanya integer. Kenapa saya kasih integer? Ini merujuk kepada apa? Ingat nggak? Merujuk kepada konstanta nmax-nya nggak? Type in-nya nggak sih Pak? Kurang tepat ya. Untuk Merujuk ke dalam nilai dalam array-nya bukan Pak? ya elemen dari array-nya. Karena elemen dari array-nya integer, jadi si temnya integer gitu ya. Kalau ininya string, ininya string. Tapi string kan sebetulnya ada nilai numeriknya nggak ya stringnya? Nah, maksudnya bisa dibanding-bandingin nggak? Seharusnya bisa sih ya. Jadi ini gara-gara integer gitu ya. Ya gara-gara ininya integer. Kalau yang ininya mahasiswa, berarti si temnya mahasiswa gitu loh ya. Jadi ini untuk menyimpan data sementara ya. Dan ini saya kasih ini ya, patokannya apa berarti ya? Elemen array gitu ya. Jangan serta-merta. Nanti kalian ya kalau ada soalnya beda ya, jangan serta-merta nih tem integer aja ya. Tanpa melihat padahal si array-nya itu tipe bentukan struktur gitu ya. Jadi di sininya bukan of integer, tapi satu bentukan struktur ya. Jadi akhirnya salah gitu ya. Nah, jadi 4 yang penting itu ya. I, ini untuk indeks pencacah waktu pencarian nilai ekstrim. IDX untuk indeks nilai ekstrim gitu ya. Pas, ini untuk menampung satu siklus pencarian IDX dari nilai ekstrim dan pertukaran ya. Si pas itu. Terus ada temp, yaitu variabel untuk menampung atau menyimpan data sementara dan diisi ya itu tipe datanya patokannya dari elemen array gitu ya. Sampai situ gimana? Sudah refresh lagi nggak? Ingat lagi nggak? Udah ingat Pak. Udah, wih mantap ya. Uh, untuk untuk menyusun selection sort ya butuh di sini tuh 2 buah loop ya. Jadi ada namanya outer loop gitu ya. Ini saya kasih penjelasan lagi ya, outer loop. Terus di dalam outer loop ada
inner loop ya. Kan gitu ya. Jadi ada dua buah loop ya. Yang satu outer loop, yang satu inner loop ya. Atau istilah ini disebut dengan nested loop ya, loop bersarang kan ya. Nah, kemarin waktu di kelas saya menggunakan while do ya. Sebetulnya pakai for to do juga bisa ya. Jadi ini for to do gitu ya. Sorry, kalau yang harus yang di dalam sih while do harusnya. Pencarian nilai ekstrim enggak sih ya. Berarti dua-duanya for to do juga bisa, ya enggak? Ya Pak, bisa Pak. Saya lupa ya. Ini pencarian nilai ekstrim itu kan sampai semuanya ya, sampai indeks ke kanan gitu ya. Nah, saya coba ulang dulu yang pakai while do ya. Outer loop-nya kita menggunakan variabel pass ya. Jadi sini saya tulis pass desain dengan sesuatu gitu ya. While pass kurang dari sama dengan sesuatu gitu ya. Terus nanti di and while, nah itu ya. Ini kan jadi outer loop ya. Terus di sini tentu saja pass design pass tambah satu gitu ya. Nah, jadi ini yang inner loop-nya ada di dalam itu ya. Jadi ini pass desain dengan sesuatu, while pass lebih kecil dari sama dengan sesuatu, do gitu ya. Terus nanti pass desain pass plus satu ya. Berdasarkan teori ya atau apa ya, aksioma atau apa ya. Jadi banyaknya pass dalam satu urutan pencarian selection sort gitu ya. Urutan pencarian, pengurutan selection sort gitu ya. Pass itu banyaknya adalah n-1 ya. Jadi kalau datanya kita punya 20, maka passnya adalah 19 ya. Kalau data kita punya 100, maka passnya adalah 99 gitu ya. Kalau datanya 5, passnya berarti 4 gitu ya. Jadi ini sebetulnya tinggal kita ngitung aja nih. Passnya mau ditaruh berapa nih gitu ya. Kalau dari 1, supaya n-1 kali, berarti di sininya berapa? N-1 Pak. Iya, sip, mantap. Abdan ya yang jawab ya. Suara Abdan bukan? Iya Pak, benar Pak. Oke. Iya, jadi kalau 1 sampai n-1 gitu ya. Karena ini ada sama dengannya ya. Kalau misalkan ininya dari 2, sampai berapa ini supaya jadi n-1? Sampai N, Pak. Iya. Sip. Suara siapa itu? Tiara. Saya Kalista, Pak. Kalista. Iya. Oke. Kan ini jadi angka yang kita masukkan ke dalam pas ini boleh sembarang ya. Mau dari 0 juga boleh ya. Tapi harus hati-hati. Supaya jadi n-1 ya. Di sininya berapa? Di sebelah ininya nih. N-2 Pak. Ya, betul. n-2 ya. Cuman logikanya orang yang biasanya ngitung kan nggak dari 0 atau dari 2 gitu ya. Atau dari -2 enggak ya. Orang ngitung tuh berapa kali pas? Oh, 10 kali pas. Biasanya startnya dari 1 ya, logikanya ya. Orang menghitung biasanya dari 1, 1, 2, 3. Sehingga pas itu biasanya dikasih 1 gitu ya. Dan ini n-1 gitu ya. Sampai sini clear? Clear Pak. Clear. Oke. Nah, jadi pas sudah kita konstruksi, sekarang kita konstruksi inner loop ya. Di inner loop kita ada 2 bagian. Yang pertama pencarian nilai ekstrim ya. Bapak, Ekstrim. maaf, mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu pasnya tetap 1, Pak, walaupun arraynya dimulai dari 0. Iya. Oh, oke. Mm-mm. Baik, makasih, Pak.
nanti pas I-nya itu menyesuaikan. Perhatikan ya, I indeks pencacah nilai ekstrim. Nah, nanti I-nya menyesuaikan sama IDX-nya ya. Karena menggunakan pas gitu ya. Kita lihat ya. Jadi inner loop itu terbagi dua. Yang pertama pencarian nilai ekstrim, yang kedua pertukaran gitu ya. Kan gitu ya. Sebetulnya bukan pencarian nilai ekstrim, pencarian IDX nilai ekstrim gitu ya. Tidak benar-benar nilai ekstrim yang dicari kan, IDX-nya. Makanya di sini tulis satu siklus proses pencarian IDX nilai ekstrim dan pertukaran gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya array yang startnya 0 ya, terus kita mau mencari nilai ekstrim, berarti kan waktu kita udah dulu kita pelajari kan IDX-nya ditaruh di 0 dulu ya, di array yang paling kiri kan, ya enggak? Iya Pak, betul. Nah, terus nanti kita akan tapi sorry, tapi nanti si IDX-nya tuh bakal geser-geser ke kanan ya. Ini jangan pakai 0 berarti. Kalau 0 di iterasi keduanya tetap 0. Ini kita menggunakan pas gitu. Pakai variabel pas supaya jadi 0, si pasnya diapain nih? -1 Pak. Iya, betul -1 karena waktu iterasi pertama pas itu nilainya 1. 1 dikurangi 1 0. Jadi IDX 0. Artinya kita sudah kayak gini ya ini nilai di indeks ke 0 ya. Itu adalah yang ekstrim ya. Gitu ya. Oke, saya lupa tadi kalau terurut menaik berarti eh, kita akan taruh di indeks pertamanya berarti yang paling kecil ya. Ya enggak? Ya Pak. Jadi kalau gitu nanti ini sebetulnya pencarian nilai IDX ekstrim yang maksimum atau minimum nih? Minimum Pak. Ya, sip. Mantap ya. Yang minimum dapat tukar ke yang indeks yang pertama gitu ya. Terus geser lagi ke kanan sedikit gitu loh ya. Ini relatif gampang ya. Si IDX-nya pas -1 kita akan bandingkan ke indeks sebelah kanan dari si IDX sampai akhir. Pertanyaan, si I-nya itu akan diisi oleh indeks sebelah kanan dari IDX. Diisi apakah ini? Diisi pas +1 nggak sih, Pak? Kalau pas +1 IDX itu +1 Pak. IDX +1. kita pakai pas aja. Bisa sih pakai IDX. Kalau pakai pas diisi apa ya? Pas +2 gitu, Pak. Pas -1 sama pas +2 itu selisihnya berapa? Tetangganya pas -1, tetangga kanannya. Pas gitu, Pak. +1. Pas ya? Oh iya benar-benar pas. Ya. Oke, sip, aman. Aman, Pak. Nah, sekarang selama I-nya lebih kecil dari apa di sini? N nggak sih, Pak? Oh, sorry. Ini indeksnya dari 0. Oh, berarti Oh iya, kalau lebih kecil berarti N ya. Tapi pakai sama dengan berarti ini apa? N, N nggak sih? N min, N-1. N-1 kalau I-nya, kalau ininya sama dengan ya. Ya, aman? Jauh ini aman, Pak. Nah, biasa kalau sudah di sini mah ininya naik 1 ya. Berarti di sini yang ngecek ya. Apa ngeceknya di sini?
ngecek AI nggak sih, Pak? Ngecek arraynya, memvalidasi Pak. memvalidasi Iya. kan. Iya, Pak. Kalau AI yang I- Lebih lebih kecil. ya mencari nilai X yang lebih kecil dari A. A index. A Oke, index. A index. AIDX, dan yang Dan diubah adalah yang IDX indeksnya selesai dengan I. I. Oke, mantap. Ya, udah. Jadi bagian ini ya, ini akan ada keluar nilai IDX itu elemen yang paling IDX di mana elemen yang bernilai paling kecil ya, gitu. Nah, di iterasi berikutnya kan karena pasnya naik 1, ininya IDX-nya naik 1, geser gitu ya. Alias si pas min 1 ya, itu nanti yang sebelumnya sebelah kiri itu diisolasi gitu ya. Dilakban. Dilakban. Jadi geser ke kanan 1, geser ke kanan satunya. Jadi si IDX-nya bertambah seiring kenaikan pas gitu ya. Nah, lalu ada pertukaran ya. Pertukaran itu biasa aja sih. Si tem itu nanti akan diisi dengan nilai dari si IDX-nya ya. Gitu kan ya? Pertukarannya ya. Terus berikutnya apa di sini? Ya, Itu, Pak. salah. AIDX nggak sih, Pak? Hmm? AIDX desain sama APAS. Desain dengan Apes. Apes. Sama apes. yakin. Yakin banget, Pak. Ah, IDX-nya kan IDX-nya diganti ya Pak sama yang baru kan, Pak. Yang barunya itu apa? Diganti sama A-1 bukan, Pak? A-1. Kita pakai titik-titik-titik di sini. Oke. Saya tanya dulu deh. Kali ini terakhir tem ya. Oke, pertanyaan. Itu yang A titik-titik apa? Nilai array yang mau ditukar. Yang baris berapa A-nya ini? Diisi oleh? AI bukan, Pak? AI-1 Bukan. bukan. I itu udah beres tugas I ya. Jadi I itu udah beres ya. Jadi ceritanya ini tuh nanti ya akan mencari IDX ya. IDX yang benar ya. Bisa saja IDX-nya yang ini ya. Tapi bisa saja yang lain gitu kan. Kalau ketemu IDX nanti si temnya diisi IDX gitu ya. Si AIDX-nya diisi apa? Nah, cari di sini nih. Tadi ada yang bilang A pas. Yakin banget. Nah, saya suruh mikir dulu ya. Bener nggak A pas? Saya tanya, yang paling kiri saat ini ya, kalau menggunakan pas, yang paling kiri array nilainya berapa coba? Kalau menggunakan pas. Di iterasi pas 1 ya. Gimana Pak? Maksudnya maaf. Waktu iterasi pas yang pertama, array yang paling kiri nilainya berapa? 1, Pak. Soalnya pasnya 1.
pas min 1 kan? Ini dah. Ya nggak? Halo, Iya, betul iya, nggak? pas min. Jadi ini kalau gitu apa diisi apa? Pas min 1 Pas gitu. min 1, Pak. Pas min 1 itu yang yakin pas, hati-hati ya. Jadi ini pas min 1 gitu. Oke? Apakah clear? Oke, Pak. Clear ya. Pak, itu S-nya kurang 1, Pak. Oh iya. Ah, kamu mah. Oh iya, tapi salah ya kalau kurang 1 ya. Error, Pak, error. Error. Oke ya. Jadi inner loop ada bagian ini yaitu pencarian nilai IDX ekstrim yang kebetulan nilai minimum yang kita cari ya. Kemudian kalau dapat ya, si IDX itu nanti dipakai buat pertukaran gitu ya. Terus pasnya naik. Coba ya, lihat di iterasi kedua pasnya jadi 2 kan. Jadi ini IDX-nya berapa? 2 min 1 kan? Alias 1. Ya, IDX-nya naik gitu ya. Si I-nya naik. Jadi 2 gitu ya. Oke, paham ya? Paham, Pak? Oke, kita coba pindahkan ya ke Goleng dulu. Var I. Nah, ini tadi saya pisah-pisahkan gini tuh supaya ada bisa saya kasih komentar di sebelah kanan ya. Tapi kalau udah ngerti mah digabungin juga boleh ya. Cuman, nah satu saya pisahin ya. Yang time saya pisahin biar kalian tidak terjebak ya. Biasanya ini dari tahun ke tahun, dari semester ke semester, mahasiswa langsung otomatis tem ya. Salah tuh. Jadi saya pisahin ya. Temnya di situ ya. Oke. Terus itu pasnya 1 ya. Pas desain dengan 1. Kemudian, nah, saya eksperimen Pak, pakai for aja di sini mah. Oke. Pakai for kita ya. Kalau pakai for ini kan nggak apa-apa ya. Golengnya while ini pakai for ya. For pas sama dengan 1 pas pas lebih kecil sama dengan iya benar. N min 1 ya. Terus ininya kurang 1. Nah, ini berarti outer loop ya. Inner loop-nya IDX sama dengan pas min 1. Ini juga pakai for lagi ya. For I sama dengan pas. Ini kalau ada yang bingung, kabari saya ya. Pak, jadi bingung. Tapi sebetulnya sama aja sih ya. Nggak bikin bingung, hanya saya bikin strukturnya jadi for to do gitu ya. If AI lebih kecil dari A IDX gitu ya, maka si IDX-nya jadi I gitu. Udah deh yang itu ya. Sekarang bikin pertukaran. Pertukarannya saya copy aja nih. Tinggal ganti gitu. Nah, oke. Aman ya? Benar ya? Ada yang mau beritahu ada yang salah gitu atau apa? Tolong diteliti. Oh, atau sudah benar nih? Insya Allah sudah benar, Pak. Kami percaya dosen, Pak. Oh, tidak boleh percaya di dosen ya. Udah benar, Pak, udah benar. Oh ya, saya minta bantuan untuk ngecek ya. Nah, kalau sudah benar, kita bikin data tab INT. Ini saya nggak melakukan pembacaan data ya. 4, 0, Jidan. NIM-NU berapa Jidan? Ayo, NIM-nya sebutkan. Ini Zidan yang mana ya, Pak?
Ada dua, Pak. Jidan kamu yang Pandora. Oh, kenapa, Pak? NIM-nya berapa? Itunya 1 1 sampai 10. Ah, yang ingat aja. Kalau nggak ingat, nggak apa-apa. nggak ingat, Coba Pak. siapa yang ingat? Kalista ingat Saya nggak? ingat Pak, Siapa? Abdan Ingat, Pak. Blan, coba NIM-nya kamu apa? 10, 30, 12, 40, 0079. 10 digit ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak. 10, 11, 12 ya? Oke ya, Iya, nggak Pak. apa-apa. Jadi ini akan kita urutkan menaik ya. Panggil aja fungsinya namanya ini ya, selection sort ya. Terus data tapi pakai amperesan ya, jangan lupa karena ada in out gitu loh ya, and data gitu. Nah, tapi kita pakai bikin fungsi cetak data aja ya, Biar keren, Pak. biar kelihatan hasilnya gitu ya. Maafkan saya pakai cara variabelnya. Cara begitu ya. MT, inline. Nah gitu ya. Terakhir nanti MT, inline. Nah gitu. Jadi datanya awalnya di sini sebelum diurutkan gitu ya. Terus nanti ini kita panggil fungsi cetak data sama end data gitu ya. Nah, kemudian selection sortnya dipanggil kan ya. Ini berarti setelah diurutkan gitu ya. Kayak gitu. Coba kita run ya. Go run selection sort.go ya. Coba kita cek. Tarat. Loh, kok ininya salah ya? Nah, itu dia. Sudah benar ya, terurut menaik ya? Ya, gimana? Udah benar kan? Sebelum diurutkan 103, 0124, 0-nya 3 kali 79. Setelah diurutkan 0-nya brand ini 1, 2, 3, 4, 5 tuh ada 5, 2, 3, 4, 5 terus 1, 1, 2, 3 ya. Berarti benar ya? Begitu ya? Halo. Siapa? Ya, Pak, betul, Pak. Nah, oke. Jadi begini sih ya algoritma yang untuk merupakan bilangan bulat ya. Mungkin ada pertanyaan sedikit ya. Pak, kan kita sudah belajar pencarian nilai ekstrim ya. Bisa nggak kita di sini bikin fungsi gitu ya? Fungsi pencarian nilai ekstrim di sini ya. Terus pertukarannya juga kan bisa Pak gitu ya. Iya sih ya.
Kalau gitu ya oke kita bikin ya. Ini versi berikutnya nih ya. Kita bikin oke, bagian ini nanti kita ambil ya. Nah, jadi nanti keluarnya IDX aja ya. Jadi yang saya bold ini saya ambil cut, panggil fungsinya, nanti si IDX itu bakal keluar nilai ini ya. Terus yang ini swap. Kalau swap mah udah gampang ya. Coba saya minta prosedur swap. Prosedur swap atau tukar. Ini in, out. Apa aja ya? Coba. Misalkan pakai A dan B ya. Kan integer ya. A dan B integer gitu kan. Kamusnya apa di sini? Ayo. A dan B-nya yang mau ditukerin. Kita butuh variabel apa biasanya? Tem. Tem. Oke, kan itu ada ya. Tipenya harus sama dengan tipe AB ya. Karena integer ya kita tulis integer ya. Berarti di sini apa algoritmanya? Temnya di-assign, Pak, sama nilai yang A gitu. Terus? Di situ B-nya di-assign sama Dulu. A-nya di-assign sama B, Terus terus B B-nya di-assign di-assign dengan sama T. C gitu ya. Kok jadi C? Tem gitu ya. And prosedur ya. Mungkin ada yang nanya, Pak, kok kenapa ininya ada B-nya integer, bukan array? Nah, sebetulnya ya di sini juga kan ini sebetulnya integer di sini nilainya ya. A, IDX, A pas min 1 ini sebenarnya isinya integer ya. Time juga dideklarasikannya integer. Jadi cukup saja semuanya integer gitu ya. Oke, nah ini jadi bagian ini bisa diganti ya. Apa coba? Digantinya pakai apa? Swap dalam kurung apa nih? AI, Pak. Ima udah beres urusannya. AIDX. AIDX, Pak. AIDX. AIDX sama AIDX. apa? AIDX sama APS min 1. Asmin. Iya, pas min 1 ya. Sitem ini udah nggak dipakai lagi ya. Ada di dalam itu sitemnya ya. Jadi ceritanya ini saya mau nukar elemen yang diduga elemen yang maksimum yang minimum itu ditukar dengan yang paling kiri gitu ya. Ini gitu ya ceritanya. Berarti ini tem udah nggak perlu nih ya sebetulnya. Kita buang ya. Tarat. Nah, buang. Oke. Sekarang pencarian nilai ekstrim ya. Ini nih. Gimana caranya tuh pencarian nilai ekstrimnya? Ada berapa parameter di sini yang dibutuhkan? Coba perhatikan. Nih. Dua, Pak. Apa aja? PES-nya sama N-nya, Pak. Sama array-nya enggak, Pak? Oh iya, Pak. Array-nya, Pak. Jadi ada A, ada array, ada N, ada PES. Ya. PES. Atau PES tadi. Ya, benar, Pak. Ada PES. Oke ya. Jadi si IDX itu diassign dengan apa jadinya?
Find min gitu ya. Gitu kan ya. Find IDX min. Find min aja lah ya. Artinya ini indeks ini adalah indeks nilai minimum, indeks lokasi elemen bernilai minimum gitu ya. Jadi parameternya apa? A. Terus apalagi tadi? N sama Berat. pas bukan ya? Ya. Iya, Pak. Oke. Kita ambil di sini dulu ya. Ini sekarang function find min ya. Tadi itu ada, sorry, jadi ini bukan, oh ya A ya. Oke. Di sini kita ganti jangan A ya, karena A-nya di dalam itu. Misalkan di sini T aja lah ya. T bertipe tab int. Terus apa lagi di sini? N. N-nya samain aja ya. Integer, terus apa lagi? Halo? Pas pindah gitu. Pas. Pas ya. Bernilai integer. Returnnya Kalau integer. mau dibedain, tapi udahlah ya. Ya, Apa sih? Dan ini keluarannya apa? integer lagi, Pak. Halo? Integer lagi, Integer, Pak. boolean, string, apa ini? Integer, Pak. Integer. Integer, Pak. Ya, betul, integer. Nggak ada yang jawab, kan indeks ya. Kamusnya apa nih? Indeks, Pak. Ya, ayo jawab. Kamusnya apa nih? Butuh apa aja nih? IDX, Pak. Lihat di sini di dalam ini ada apa aja. IDX, I, Pak. I butuh? Butuh, I butuh, Pak. Pak. Oke, terus apa lagi? IDX, Pak. IDX butuh? Butuh, Butuh, Pak. Pak. Butuh banget, Pak. Betul, Pak. Pas butuh nggak? Pas, nggak butuh, Pak. Halo? Nggak butuh, Pak. Nggak butuh, Pak. Kok nggak ada suaranya? Pak, nggak butuh, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bapak, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Pas Pak. butuh nggak? Butuh, Nggak butuh, ya, Pak. karena Halo, pasnya Pak. ada di atas ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak butuh, Pak. I dan IDX kan nggak dikirimkan ya. Jadi I Iya, dan benar, IDX lokal ya. Nah, Baik, gini, terus ini ganti T, kan kita pakai T ya. Pak, pakai A boleh lah. Sekali-kali lah ya, supaya seragam. Boleh, Pak. Terus yang di return apa di sini? IDX, Pak. IDX. Yang di return IDX, IDX, Pak. Pak. IDX Ayo bukan, Pak. jawab. Pak, IDX. Yang di return apa? IDX, Pak. IDX, Pak. Pak. Pak, IDX, Pak. Pak, IDX, Pak. Pak, IDX, Pak. Bapak, IDX. Bapak, Kenapa? Kok nggak ada suara? Bapak, Bapak kedengaran IDX, nggak, Pak. Pak? Bapak, Pak, IDX, Pak. Halo? return IDX, Pak. Iya, Return- kenapa ya? Tadi nggak ada Pak, suara. return IDX, Pak. Ya, Bapak, IDX. return IDX, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, harusnya benar sih.
Nanti dihapus I-nya, nggak perlu lagi. Ya, kan dibutuhin di sini pas, A-nya ada di situ, N-nya dari situ. Ya, IDX-nya masih butuh. Begini, kalau nggak salah ya. Find min, A, N, pas ya. Ya, kita masukin, kita ubah ya. Ini selection sort 1. Ininya tadi selection sort 1 ya. Sekarang kita bikin selection sort 2 ya. Selection sort 2 ini ada swapnya kita tulis di atas aja ya. Swap dalam kurung tadi itu A, B, INT tapi pakai ya. Terus ada variabel temp INT, temp diassign dengan A diassign dengan B diassign dengan temp. Terus swap ya. Kalau find min butuh tadi itu butuh A tapi INT N INT sama pas INT ya. RI INT sama IDX ya. Jadi IDX-nya diisi dengan pas minus 1, terus diisi dengan pas ini aja di copy ya. Bukan, yang ini ya. Nah, yang ini kan. Nah, gitu. Terus ini return IDX gitu ya. Sekarang kita panggil di ini ya, di nomor 2. Nah, harusnya ini kalau udah benar ya algoritmanya harusnya keluarnya sama ya. Coba kita lihat. Yang di atas ini yang sebelumnya kan ya. Nah, sama ya. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 7, 9 ya. Berarti sudah benar tuh algoritmanya ya. Alhamdulillah, Pak. Ada yang ditanyakan, silakan. Yang ini pencarian nilai minimum itu atau pencarian nilai ekstrim itu biasanya kan 2 sih ya. Yang sebelumnya kita pelajari ya, array dan banyaknya elemen. Tapi dalam hal ini ada pas yang ditambahkan ya ini. Karena si IDX-nya itu berubah-ubah berdasarkan pas gitu ya. Jadi ada penyusup satu tuh. Si pas ini penyusup gitu. Woi, siapa kamu? Saya penyusup gitu. Karena nilai IDX-nya harus diubah gitu oleh pas ini gitu ya. Kalau sebelumnya coba saya minta find min yang normal. Gimana find min yang normal? Nggak ada penyusup nih, penyusup dibuang. Jadi gimana nih? Ayo, ini siapa nih? Baris 95-nya apa?
Maaf Pak, tadi gimana Pak? Kurang dengar. Ini Painmin ini yang yang tadi sudah kita kerjakan, ini biasanya parameternya itu ada 2 gitu ya. Ada si array dan ada banyaknya elemen. Ini kan nggak ada biasanya, ya nggak? Iya Pak, nggak ada Pak. Kenapa ada? Karena ada kebutuhan mengubah-ubah nilai IDX gitu loh ya. Saya sekarang minta kalian bikin Painmin yang normal gitu ya. Oh, yang Kan? normal. Nah, ya silakan diubah nih. Bagaimana pengubahannya? Yang normal berarti variabelnya ditambahin lagi ya. Tadi dibuang loh itunya. Pas sudah saya buang. Oke. Sekarang karena pas dibuang ini diubah jadi apa nih? Gitu. Jadi for IDX-nya diisi apa nih? Diisi 0, Pak. Iya. Indeks Oh, ya. paling ini kan. Terus si pasnya diisi apa? Di 1, Pak. Iya, sip. Gitu doang. Ini kan yang biasa kita kerjakan. Ini adalah pencarian nilai minimum tanpa si indeks sama si X-nya nggak geser ke kanan ya. Kalau yang ini gara-gara perhatikan di sini ya, kan geser terus tuh. Nah yang ini nih, ini naik IDX-nya si I-nya juga naik, sehingga ada penyusup satu yang membantu, dikirim tuh nilai pasnya ya, taruh di sini. Ini geser-geser ke kanan nanti ininya. Iya kalau dipanggil di iterasinya ya, kalau dipanggil bergeser-geser kan, mana sorry. Nah ini kan nilai pasnya berubah-ubah gitu masuk ke sini ya, berubah sehingga di sininya pun IDX-nya berubah ya enggak. Nah gimana sampai situ, apakah bisa dipahami? Ada waktu nggak ya ini 15.10 ada waktu ya, kurang lebih sekitar ya 1 jam kurang ya. Saya akan share ini ya soalnya, saya kirim ke Telegram, grup Telegram, nanti kalian berkelompok lah seperti biasa ngerjain diskusi, hasilnya nanti dikirimkan ke ini ya, ke topik tanya dosen di grup Telegram ya. Gimana? Siap? Siap, Pak? Oke. Nggak ada yang jawab. Aman, Pak. Insya Allah. Hmm. Nah, saya share di grup, judulnya Parade Soal Latihan Alpro ya. Untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Izin, ini rekodnya saya stop ya, karena tidak ada materi lagi. Kemudian nanti akan saya ini ya bagi